Shalom, perkenalkan nama saya Ursina Sintia Kambu. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal UTS yang diberikan. Soal yang pertama yaitu jelaskan dan sebutkan pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Perubahan sosial sendiri merupakan proses perkembangan unsur sosial, budaya, dan waktu yang membawa perbedaan yang berarti dalam struktur dan fungsi masyarakat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat dari suatu perubahan yang datang, baik dari kemajuan cara berpikir manusia maupun perubahan dan teknologi yang terjadi. Kemudian pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Di sini saya mengambil dari 3 para ahli. Yang pertama ahli Kingsley Davis. Di sini Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Kemudian ahli yang kedua Parsudi Suparlan. Parsudi Suparlan mengemukakan bahwa perubahan sosial merupakan wujud perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial, termasuk di dalamnya sistem politik, sistem kekuasaan, hubungan keluarga, dan kependudukan. Kemudian ahli Soe Marjan. Di sini ia mengemukakan bahwa perubahan sosial merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang bisa berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini bisa mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Perubahan sosial dibagi menjadi 6, perubahan lambat atau evolusi, perubahan cepat atau revolusi, perubahan kecil, perubahan besar, kemudian perubahan yang dikehendaki, dan perubahan yang tidak dikehendaki. Yang pertama yaitu perubahan lambat atau evolusi. Evolusi sendiri merupakan perubahan yang lama, di mana perubahan saling mengikuti secara lambat tanpa direncanakan, karena masyarakat bisa menyesuaikan diri secara alami dengan situasi dan kondisi yang baru. Artinya, rentetan perubahan-perubahan yang terjadi itu berpengaruh sangat kecil, sehingga masyarakat sering tidak merasakan adanya perubahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, perubahan cepat atau yang biasa disebut revolusi. Perubahan ini membutuhkan waktu yang relatif sangat cepat. Biasanya ditimbulkan oleh gejolak sosial, baik yang mencakup sistem kekeluargaan, kadang juga terjadi kerusuhan, dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan kecil. Perubahan kecil yaitu perubahan yang terjadi di mana unsur struktur sosial tidak membawa pengaruh langsung atau tidak berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan model pakaian, rambut, sepatu ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap masyarakat, sehingga keseluruhan dari perubahan ini tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Kemudian yang keempat, perubahan besar. Perubahan besar sendiri adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang bisa memberi pengaruh langsung kepada masyarakat. Contohnya di bidang pertanian dengan alat traktor yang dimana bisa mengurangi tenaga kerja sekaligus bisa menambah atau meningkatkan jumlah pengangguran. Kemudian contohnya juga seperti gadget, dan kemudian contohnya lagi ada jaringan internet. Ini bisa mengubah cara hidup masyarakat. Kemudian yang kelima, perubahan yang dikehendaki. Perubahan ini adalah perubahan yang direncanakan dengan perkiraan yang telah diperhitungkan terlebih dahulu oleh pihak yang ingin mengadakan perubahan dalam masyarakat. Mereka ini mendapatkan kepercayaan untuk bisa merancang suatu perubahan. Contohnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan
daerah, pembangunan prasarana, transportasi mungkin agar bisa mendukung mobilitas masyarakat, barang dan jasa bisa naik. Kemudian ada perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan ini merupakan perubahan yang tidak direncanakan dan dia bisa berlangsung di luar jangkauan dan prediksi yang di dalam pengawasan masyarakat, sehingga dia dapat menimbulkan dampak sosial yang tidak diharapkan sendiri oleh masyarakat. Contohnya mungkin pengaruh negatif dari internet, terus masuknya budaya asing dan mungkin yang bertentangan dengan norma di kalangan masyarakat. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Perubahan sosial ini bisa terjadi di mana saja. Tentunya pasti dengan tingkat perubahan yang terjadi berbeda-beda, bisa beda dengan satu dengan yang lainnya. Dan hal ini dilakukan bisa secara sengaja maupun dengan secara tidak sengaja. Berikut ciri-ciri dari perubahan sosial sendiri. Yang pertama ada imitatif. Dalam kehidupan masyarakat akan melakukan perubahan dengan mengikuti masyarakat lainnya. Inilah yang biasa disebut meniru atau imitatif. Hal ini bisa terjadi karena setiap kelompok dalam masyarakat mereka akan saling mempengaruhi satu dengan lainnya, sehingga masyarakat ini tidak bisa memisahkan diri dengan masyarakat lainnya. Kemudian yang kedua, hubungan kausalitas. Artinya perubahan terjadi karena aspek material atau imaterial, di mana ada hubungan yang sifatnya timbal balik atau saling menguntungkan. Kemudian yang ketiga ada disorganisasi. Disorganisasi sementara artinya terjadinya perubahan sosial yang disorganisasi. Ini bisa terjadi karena masyarakat ada dalam proses penyesuaian diri. Yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan. Yang pertama ada pandangan konflik. Jadi pandangan ini memandang bahwa konflik yang terjadi antara kelompok, antara kelas sosial ini merupakan sumber paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Perubahan akan menciptakan kelompok dan kelas sosial baru. Konflik antar kelompok dan antar kelas sosial baru tersebut akan melahirkan perubahan berikutnya. Kemudian ada pandangan modernisasi. Pandangan ini merupakan suatu proses perubahan sosial di mana masyarakat sedang memperbarui dirinya, berusaha untuk mendapatkan ciri-ciri karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Pandangan terhadap perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat yang bisa berkaitan dengan perubahan kehidupan dari tradisional menuju modern. Kemudian ada pandangan equilibrium yang diartikan sebagai suatu keadaan di mana interaksi yang terjadi antara komponen-komponen yang ada di dalam aktivitas hidup umat manusia bisa berjalan secara harmonis dan juga bisa berimbang, serta bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan. Kemudian pandangan klasik. Pandangan ini mengawali munculnya berbagai studi-studi kasus kemasyarakatan. Kemudian hal ini bisa menjadi dasar bagi munculnya teori-teori yang lahir sesudahnya. Baik, nomor 5 yaitu kemukakan pendapat tentang perubahan yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat modern. Perubahan sosial modern di lingkungan sekitar, di mana yang saya lihat salah satu faktor pendorongnya yaitu teknologi, di mana di era sekarang sudah ada salah satunya yaitu gadget. Kenapa saya bilang gadget? Karena gadget ini mempengaruhi pola pikir
misalnya pola pikir, gaya hidup, dan tingkah laku. Salah satu contoh dari yang saya ambil dari gadget ini yaitu mengubah pola tingkah laku, di mana pada saat dulu dengan sebelum adanya gadget, kami bisa dalam satu keluarga, contohnya dalam satu keluarga ini bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, seduduk cerita. Tetapi saat sekarang dengan adanya gadget, mungkin kebiasaan itu mulai terkikis. Jadi kebiasaan itu dia mulai hilang, dimana masing-masing mulai sibuk untuk menggunakan gadget, mungkin entah komunikasi ataupun apa, dan melupakan kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu mungkin terbiasa berbicara tanpa mementingkan gadget, tanpa melihat gadget. Dan hal ini menurut saya sudah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan tradisional yang dulu, sehingga masyarakat lebih cenderung ke hal-hal yang baru. Bukan masyarakat, saya pribadi sendiri, itu yang saya lihat. Terima kasih.